Saya Fitra Dami dari mahasiswa Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang mengikuti program kuliah kerja nyata tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2021-2022. KKN kali ini bertemakan pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan SDG. Dilaksanakan pada tanggal 5 Januari hingga 15 Februari 2020. KKN kali ini kami berkesempatan untuk langsung bertemu dengan warga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yuk kita simak program-program yang akan saya laksanakan di KKN di RW 05 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Saat pertama kali program kuliah kerja nyata ini dimulai, pada tanggal 5 Januari 2022, seluruh mahasiswa peserta KKN mengikuti upacara penerjunan peserta kuliah kerja nyata tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2021-2022. Kami semua resmi diterjun wilayah yang sudah ditentukan. Penerjunan diresmikan oleh Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Yos Yovan Utama, SHMU. Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu wilayah di Kota Semarang yang perkembangannya terjadi sangat cepat. Kelurahan Pedalangan terkena dampak dari adanya kawasan pendidikan di Kelurahan Tembalang. Adapun batas wilayah Kelurahan Pedalangan secara administratif, yaitu sebelah utara adalah Kelurahan Tembalang, sebelah timur adalah Kelurahan Kramas, sebelah selatan adalah Kelurahan Padangsari, dan sebelah barat adalah Kelurahan Serondol Wetan, yang terbagi menjadi 11 rukun warga dan terdiri dari 68 rukun tetangga. Sampai saat ini, jumlah warga di Kelurahan Pedalangan sekitar 12.821 orang dibagi dari 6.423 laki-laki dan 6.398 penduduk perempuan. Permasalahan wilayah. Penduduk RW 05 Kelurahan Pedalangan memiliki mobilitas serta aktivitas masyarakat yang tinggi. Di awal kegiatan kuliah kerja nyata, saya melakukan observasi, survei, maupun diskusi bersama warga RW 5 Kelurahan Pedalangan untuk mencari tahu permasalahan apa saja yang muncul di RW 5 Kelurahan Pedalangan. Tentunya masih terdapat beberapa permasalahan di wilayah ini. Permasalahan pertama adalah pertumbuhan jentik nyamuk. Dari hasil diskusi bersama warga, didapatkan bahwa masih banyak warga mengeluhkan mengenai nyamuk di lingkungan RW 05 yang pertumbuhannya tidak terkendali. Walaupun telah ada program dari kelurahan untuk mengusut masalah jentik, masalah ini belum dapat terselesaikan secara tuntas. Permasalahan kedua adalah protokol kesehatan yang belum maksimal. Dari hasil observasi, pelaksanaan protokol kesehatan di wilayah ini masih belum maksimal, terutama pada saat warga mengadakan pertemuan yang masih aktif dilakukan. Namun, masih ada beberapa warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Salah satunya, mereka tidak membawa hand sanitizer sendiri. Sedangkan, fasilitas di beberapa titik belum menyediakan tempat cuci tangan maupun kesediaan hand sanitizer. Permasalahan ketiga berkaitan dengan limbah minyak jelantah. Ibu rumah tangga di wilayah RW 5 Kelurahan Pedalangan tidak mengetahui cara untuk mengolah limbah minyak jelantah. Akibatnya, minyak jelantah tersebut hanya disimpan, bahkan dibuang begitu saja. Minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan masalah pencemaran lingkungan di RW 5 Kelurahan Pedalangan. Permasalahan keempat berkaitan dengan edukasi mengenai narkoba. Setelah melakukan wawancara dengan remaja di RW 5 Kelurahan Pedalangan, banyak dari mereka belum memiliki pengetahuan mengenai narkoba, seperti jenis-jenis narkoba, serta tindakan preventif untuk menghindarinya. Padahal, edukasi mengenai narkoba ini sangat penting, khususnya bagi remaja yang berada pada masa pencarian jati diri. Potensi wilayah. Warga RW 5 Pedalangan memiliki banyak program masyarakat dan UMKM yang pelaksanaannya ada di sekitar wilayah RW 5 Pedalangan.
Dengan antusiasme warga mengenai produk UMKM, maka warga RW 5 bisa mengembangkan lagi dengan memunculkan produk-produk hasil UMKM dengan memanfaatkan bahan-bahan di sekitar. Di RW 5 Pedalangan, terdapat pasar tradisional yang membantu warga dalam mendapat bahan-bahan masakan. Salah satunya adalah jeruk nipis dan serai. Bahan tersebut banyak digunakan sebagai rempah ataupun bumbu masak. Namun, pemanfaatan limbah serai dan jeruk nipis masih belum diketahui oleh warga RW 5 Kelurahan Pedalangan. Limbah kulit jeruk dan juga serai tersebut dapat dimanfaatkan sebagai spray anti nyamuk. Remaja yang ada di RW 5 juga sangat aktif dalam program di RW 5. Terutama remaja Masjid Al-Jannah Jalan Kanver. Karena keaktifan remaja di RW 5 Kelurahan Pedalangan, maka remaja akan mudah berpartisipasi dengan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun edukasi mengenai permasalahan remaja. Beberapa masalah yang ada di RW 5 Kelurahan Pedalangan menjadi dasar dari pembuatan program kerja saya selama melaksanakan kuliah kerja nyata di RW 5 Kelurahan Pedalangan. Dengan harapan program kerja yang saya tawarkan bisa mengurangi permasalahan yang ada, bahkan menjadi solusi atas masalah-masalah tersebut. Selain itu, saya harap program kerja saya yang saya laksanakan bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat RW 5 Kelurahan Pedalangan. Dengan begitu, masyarakat RW 5 Kelurahan Pedalangan terbantu dengan program kerja yang saya laksanakan selama masa bakti. Pelaksanaan program. Program dilaksanakan mulai dari tahap survei di lingkungan RW 05 Pedalangan. Persiapan dengan cara melakukan studi literatur jurnal, pembuatan produk, leaflet dan booklet, edukasi dengan cara penyampaian materi, dan pembagian produk serta leaflet dan booklet. Program dilaksanakan di Balai RW 05 Pedalangan dan sekitarnya. Program edukasi pembuatan hand sanitizer diadakan pada tanggal 29 Januari 2022. Mengingat pentingnya hand sanitizer di masa pandemi COVID-19, maka saya merencanakan program edukasi pembuatan hand sanitizer jeruk nipis dan alkohol kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan presentasi secara langsung untuk melatih masyarakat membuat hand sanitizer alami secara mandiri. Program kerja ini juga meliputi pemberian hand sanitizer jeruk nipis kepada masyarakat sekitar. Dari pelaksanaan program ini, saya membuat rencana penyelesaian masalah berupa menjelaskan urgensi pentingnya penggunaan hand sanitizer selama masa pandemi, memberikan pengenalan serta penjelasan mengenai manfaat jeruk nipis sebagai hand sanitizer, dan memberikan penjelasan mengenai pembuatan hand sanitizer dari jeruk nipis dan alkohol. Program edukasi narkoba diadakan pada tanggal 30 Januari 2022. Kekurangan pengetahuan akan narkoba menjadi kendala dari warga RW 05. Oleh karena itu, kami membentuk program yang dapat membantu warga RW 05 untuk dapat meningkatkan pengetahuan warga mengenai narkoba. Program yang dibentuk berfokus pada edukasi dan diskusi mengenai narkoba. Edukasi berupa pengertian, jenis, bahaya, dan dampak buruk narkoba dalam bentuk presentasi materi. Selain itu, akan ditempelkan poster di beberapa titik untuk dapat selalu mengingatkan pentingnya mencegah narkoba. Selain itu, ada pembagian buklet narkoba yang menjadi pedoman warga RW 05 untuk terus waspada terhadap narkoba. Program edukasi pembuatan spray anti nyamuk dari serai dan kulit jeruk diadakan pada tanggal 4 Februari 2022. RW 05 Kelurahan Pedalangan sudah melakukan pengendalian sarang jentik-jentik sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan setempat. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa masih ada titik-titik yang tidak terjamah untuk dibersihkan sehingga menimbulkan nyamuk-nyamuk baru. Pencegahan nyamuk dengan insektisida memang menjadi pilihan utama masyarakat dalam menghindari gigitan nyamuk. Insektisida anti nyamuk berupa zat kimia mengandung racun sangat berbahaya bagi manusia.
Program edukasi pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah diadakan pada tanggal 4 Februari 2022. Mayoritas penduduk RW 05 Kelurahan Pedalangan menggunakan minyak goreng untuk memasak makanan sehari-hari. Jika limbah ini tidak dimanfaatkan, maka akan merusak lingkungan. Jika dibuang langsung ke saluran pembuangan, daripada membuangnya begitu saja, minyak jelantah ternyata dapat dimanfaatkan menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Salah satunya adalah lilin aromaterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik dari mahasiswa Undip yang saat ini KKN di wilayah RW 5 Pedalangan Semarang, saya selaku Ketua RW 5 sangat terbantu dan mengucapkan terima kasih atas segala jerih payah adik-adik ini di dalam membantu program-program di RW 5. Salah satu diantaranya kemarin ikut kerja sosial yaitu kerja bakti dan memasang plakat-plakat itu sangat bermanfaat bagi warga RW 5 sini. Mudah-mudahan ke depan program-program semacam itu bisa kami tindak lanjuti, dan khusus pada adik-adik ini kami berharap mudah-mudahan setelah ini adik-adik bisa segera menyelesaikan studi dan bisa terjun di masyarakat. Untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan pihak Universitas Diponegoro mempercayai RW 5 sebagai lokasi KKN untuk tahun 2022 ini. Saya kira ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, semoga program kerja yang saya laksanakan bermanfaat bagi masyarakat RW 5, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Sampai jumpa lagi.